Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segalanya hanya karena memilih satu kebenaran? Bukan karena salah, bukan karena melukai siapa-siapa, namun karena hati telah menemukan jalannya. Malam ini, izinkan hati kita diam sejenak dan menyelami sebuah kisah yang mungkin akan membuat kita lebih bersyukur atas iman yang selama ini kita genggam tanpa perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan dengan cahaya hidayah. Mari kita mulai. Dulu, bukanlah seorang muslimah. Ia tumbuh dalam keluarga yang hangat. Setidaknya, dari luar terlihat begitu. Rumah yang nyaman, pendidikan yang baik, lingkungan pergaulan yang modern dan terbuka. Ia terbiasa dengan kehidupan yang teratur. Pagi dengan rutinitas, siang dengan kesibukan, dan malam dengan hiburan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa ia jelaskan. Setiap kali ia sendirian, setiap kali dunia terasa sunyi, ada perasaan hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun. Bukan kurang harta, bukan kurang perhatian, tapi seperti ada sesuatu yang hilang, yang tidak ia mengerti, namun sangat ia rasakan. Segalanya berubah dari sebuah pertemuan sederhana. Seorang teman yang mungkin dalam pandangan banyak orang biasa saja. Namun bagi Ana, ada ketenangan yang berbeda. Temannya tidak banyak bicara, namun setiap kata terasa dalam. Ketika orang lain panik menghadapi masalah, ia justru tenang. Ketika orang lain mengeluh, ia justru tersenyum. Dan suatu hari, Ana tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Kenapa kamu bisa setenang itu? Jawaban itu sederhana, namun menghantam hatinya. Aku yakin semua ini sudah diatur oleh Allah. Sejak hari itu, Ana mulai memperhatikan, mulai mencari tahu, dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu menjadi awal dari perjalanan besar. Ia mulai membaca, bukan karena ingin berpindah, tapi karena ingin memahami tentang Islam, tentang kehidupan, tentang Tuhan yang esa. Setiap ayat yang ia baca seolah berbicara langsung pada hatinya, tentang kesabaran, tentang tujuan hidup, tentang kematian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidup ini punya arah. Namun, bersamaan dengan itu, ketakutan mulai muncul. Bagaimana jika aku terlalu jauh melangkah? Ini bukan lagi tentang rasa penasaran. Ini tentang pilihan. Setiap malam, ia terjaga lebih lama, memandang langit-langit kamar, dengan pikiran yang tidak pernah berhenti. Di satu sisi, ada keluarga yang ia cintai. Ada kehidupan yang sudah ia bangun. Namun di sisi lain, ada kebenaran yang semakin jelas terasa. Tangisnya menjadi saksi. Ia tidak ingin kehilangan siapapun. Namun ia juga tidak ingin mengingkari hatinya sendiri. Dan di titik itu, ia sadar bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Hari itu datang dengan sunyi. Tidak ada perayaan, tidak ada sorak-sorai, hanya sebuah hati yang bergetar, dan bibir yang perlahan mengucap, La ilaha illallah. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Seolah beban yang selama ini ia bawa akhirnya dilepaskan. Namun, ia belum tahu bahwa setelah ini, ia harus belajar berjalan tanpa sandaran. Ketika keluarganya mengetahui, semua berubah. Suasana rumah tidak lagi sama. Tatapan yang dulu hangat, kini terasa asing. Kata-kata yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi kekecewaan. Kenapa kamu memilih jalan ini? Tidak ada yang benar-benar mau mendengar alasannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri.
Ana mulai hidup dengan caranya sendiri. Tanpa kemewahan, tanpa kenyamanan lama. Ia bekerja, apa saja yang bisa ia lakukan. Kadang lelah, kadang hampir menyerah. Ada hari di mana ia tidak tahu besok akan makan apa. Namun, di tengah semua itu, ia menemukan kekuatan yang dulu tidak pernah ia miliki. Ada malam di mana ia benar-benar jatuh, duduk sendiri, dalam gelap, dengan air mata yang tidak berhenti. Ya Allah, aku lelah. Namun, di saat itulah, ia mencoba sujud, dan di sajadah itu, ia menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena dunia, tapi karena ingin dekat dengan Tuhannya. Dan anehnya, setelah itu, hatinya menjadi tenang. Sedikit demi sedikit, hidupnya berubah. Ia dipertemukan dengan orang-orang baik, yang tidak melihat masa lalunya, namun menerima dirinya apa adanya. Rezeki datang, tidak selalu banyak, namun cukup. Ia mulai belajar sholat dengan benar, menghafal doa, dan memahami makna hidup. Dan ia sadar, apa yang ia kehilangan tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Hari ini, Ana bukan lagi wanita yang sama. Ia lebih kuat, lebih tenang, lebih yakin. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena hatinya sudah menemukan rumahnya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu, selama Allah bersamanya, ia tidak benar-benar sendiri. Sahabat, kisah ini bukan hanya tentang Ana, tapi tentang kita, yang seringkali lupa bersyukur atas iman yang kita miliki tanpa perjuangan. Di luar sana, ada yang harus kehilangan segalanya, hanya untuk mendapatkan apa yang kita anggap biasa. Maka, jagalah iman ini, rawatlah, syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan hidayah dengan mudah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari sebarkan kebaikan ini, like, share, dan subscribe, agar lebih banyak hati yang tersentuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.